Bab 361. Yi Tianyun membawa seseorang kembali ke sekte giok surgawi bukanlah hal baru, biasanya hanya satu atau dua orang saja, tetapi kali ini, dia membawa sekelompok besar orang dengan puluhan naga bumi yang mengikutinya. Bibi, aku kembali. Aku tahu ada banyak hal yang perlu kujelaskan, tapi mari kita bahas itu nanti bersama para tetua lainnya, kata Yi Tianyun sambil tersenyum tulus kepada Shi Sueun. Oke, tidak masalah. Ngomong-ngomong, kita bisa melakukannya sekarang juga, jawab Shi Sueun sambil tersenyum kepada Yi Tianyun. Shi Sueun segera memerintahkan beberapa diaken untuk menemani para tamu dan memenuhi kebutuhan mereka. Sementara dia sendiri segera mengarahkan Yi Tianyun, leluhur tua ras roh, dan beberapa tetua dari ras roh menuju aula yang telah diperbaiki dan layak menjadi tempat pertemuan. Yi Tianyun agak terkesan dengan aula baru yang telah diperbaiki itu. Aula itu tidak terlihat seperti sudah berusia beberapa ratus tahun. Rune suci di tempat ini, sepertinya adalah rune suci kita, kata leluhur tua sambil merenung. Memang benar, tempat ini dibangun dengan bantuan ras roh, tetapi aku tidak tahu kapan tempat ini dibangun, tetapi aku tahu bahwa setidaknya beberapa ratus tahun telah berlalu, kata Yi Tianyun, membenarkan keheranan leluhur tua. Saat mereka memasuki aula, para tetua sekte giok surgawi lainnya sudah menunggu di dalam. Nah, ini adalah orang-orang dari ras roh, saya yakin kalian semua sudah tahu kisah ras roh. Saya punya beberapa pengumuman, saya telah menjadi Raja Ras Roh yang baru, dan saya membawa mereka ke sini untuk berlindung dari kekaisaran dunia bawah. Dari pertemuan sebelumnya, saya sekarang bermaksud untuk membagi faksi menjadi 3 pintu, sehingga Ras Roh dapat dipisahkan dan menjalankan manajemen faksi mereka masing-masing. Yi Tianyun berkata dengan percaya diri. Shi Sueun terkejut begitu mendengar bahwa Yi Tianyun telah menjadi Raja Ras Roh yang baru. Dalam waktu singkat, Yi Tianyun berhasil mencapai prestasi luar biasa lainnya. Yi Tianyun bahkan membawa mereka ke sini, meskipun Ras Roh tidak secara resmi bergabung dengan sekte giok surgawi, tetap saja luar biasa bahwa mereka ada di sini. Aku akan menyetujui apapun yang direncanakan tetua Yi. Sekarang bolehkah aku bertanya apakah Ras Roh sendiri tidak keberatan bergabung dengan faksi lemah seperti ini di benua lain? Tanya Shi Sueun dengan sopan. Kami akan mendengarkan perkataan Raja Roh. Kami akan menaati setiap kata-katanya, kata Ye Qingxuan dengan hormat. Para tetua dari ras roh mengangguk setuju sepenuhnya dengan perkataan Ye Qingxuan. Sudah menjadi fakta yang diketahui bahwa ras roh adalah ras yang setia. Begitu Raja Roh mereka dinobatkan, mereka akan menaati perintah Raja sampai akhir. Jika memang demikian, maka kami akan menyetujui rencana tetua Yi, dan kami akan membantumu bangkit kembali dengan segenap kemampuan kami, kata Ye Qingxuan dengan penuh percaya diri. Sekarang sekte giok surgawi telah menyetujui rencanaku, sekte roh resmi terbentuk. Kita sudah sepakat menggunakan Istana Naga Kembar sebagai nama baru faksi kita sebelumnya sebagai hasil penggabungan sekte giok surgawi dan Istana Puncak Surga. Tetapi karena sekarang kita terdiri dari 3 faksi, aku ingin mengubah namanya sekali lagi, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Namai saja dengan namamu. Kita bisa menyebutnya Istana Awan Surgawi, Awan Surgawi Tianyun. Kami akan tetap bersamamu sampai akhir, kata Shi Sueun dengan percaya diri. Semua orang tampaknya mendukung ide Shi Sueun. Mereka sangat antusias untuk menggunakan nama Yi Tianyun sebagai nama faksi baru mereka. Kurasa itu bukan ide yang bagus, kata Yi Tianyun malu-malu. Dia sedikit merasa canggung menggunakan namanya sendiri seperti ini. Kami sepenuhnya setuju dengan nama itu, Yang Mulia, kata Ye Qingxuan dengan penuh semangat. Baiklah, jika semua orang setuju, maka dengan ini saya umumkan bahwa sekte giok surgawi dan sekte roh telah bergabung, dan mulai hari ini, Istana Awan Surgawi secara resmi dibentuk sebagai fraksi tingkat 3, kata Yi Tianyun dengan penuh karisma. Para tetua semuanya mengangguk gembira dan segera permisi untuk keluar dan mengumumkan kabar besar itu kepada semua murid dan bangsa roh di luar. Sebelum para tetua pergi, Yi Tianyun segera memberitahu mereka bahwa identitas ras roh harus tetap dirahasiakan untuk sementara waktu, karena mereka masih menjadi target kekaisaran dunia bawah. Para tetua mengangguk, dan tak lama kemudian berita tentang faksi baru di bawah nama Yi Tianyun menjadi kehebohan baru di reruntuhan kuno yang menyelubungi langit. Para murid sekte giok surgawi masih belum mengetahui identitas sebenarnya dari pendatang baru yang tiba-tiba meningkatkan faksi mereka. Tetapi mereka baik-baik saja dengan lingkungan baru tersebut, karena mereka diberitahu bahwa pendatang baru itu
tidak akan mengambil alih sekte giok surgawi, dan bahwa mereka akan mengelola sekte mereka sendiri di dalam Menshan. Yi Tianyun merasa puas dengan perkembangan ini. Dan pada saat itu, dia akan memastikan bahwa setelah Heaven's Top Menshan resmi bergabung dengan Heavenly Cloud Menshan, persatuan akan tetap terjaga dan dengan demikian membuat Heavenly Cloud Menshan semakin kuat. Misi Yi Tianyun segera diperbarui. Dan sekarang nama misi langsung berubah dari Sekte Giok Surgawi menjadi Istana Awan Surgawi. Dan jumlah orang dengan cepat bertambah, tetapi masih belum selesai. Dia masih harus mengirimkan reruntuhan kuno yang membenamkan langit ke benua perbatasan surgawi. Bab 362. Yi Tianyun ingin menyelesaikan misi ini secepat mungkin, tetapi dia tahu bahwa memindahkan reruntuhan kuno yang membenamkan langit sekarang akan menimbulkan keributan besar, dan tidak mungkin Kekaisaran Dunia Bawah tidak akan menyadarinya. Aku harus bertindak untuk memastikan eksodus reruntuhan kuno penenggelam langit ke benua perbatasan surgawi berjalan tanpa hambatan. Gumam Yi Tianyun, tetapi Shi Sueyun tetap mendengarnya, dan karena itu dia segera bertanya apa maksud Yi Tianyun. Maksudku, kita perlu pindah ke benua perbatasan surgawi, dan secara resmi, menggabungkan istana tertinggi surga, dengan kita untuk menciptakan faksi tingkat 3 terkuat yang ada, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Tapi kita baru saja tiba di sini. Bagaimana jika Kekaisaran Dunia Bawah menyadari kepergian kita nanti? Tanya Ye Qingshuan dengan cemas. Aku juga menyadari masalah itu. Aku benar-benar ingin menghancurkan Kekaisaran Dunia Bawah secepat mungkin, kata Yi Tianyun sambil aura dan niat membunuhnya tanpa sengaja bocor dan membuat beberapa orang ketakutan. Dia segera menyadari kesalahannya dan mengurangi auranya sambil meminta maaf. Aku punya rencana untuk eksodus ini. Aku akan pergi selama beberapa minggu, dan setelah itu, kita akan membuat pertunjukan besar faksi baru kita. Bahkan jika Kekaisaran Dunia Bawah menyadarinya, mereka tidak akan berani melakukan apapun, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Kalian mau pergi kemana sekarang? Tanya Ye Qingshuan dan Shi Sueyun. Aku akan mengunjungi Kekaisaran Naga Langit. Mereka sedang berperang dengan Kekaisaran Dunia Bawah, dan aku mengenal beberapa orang di sana. Aku berencana untuk bekerja sama dengan mereka dan memastikan bahwa Kekaisaran Dunia Bawah tidak akan berani melakukan apapun, kata Yi Tianyun dengan sungguh-sungguh. Dia telah membantu Ren Zhirou, Dewi Kekaisaran Naga Langit. Dia tahu bahwa Ren Zhirou akan menyatukan Kekaisaran Naga Langit, dan karena itu dia seharusnya bisa bekerja sama dengan mereka. Dia sebenarnya bisa saja meningkatkan mode gilanya untuk memastikan dirinya cukup kuat menghadapi Kekaisaran Dunia Bawah sendirian. Tetapi dia masih kekurangan jumlah poin gila yang dibutuhkan untuk melakukan itu, sekitar 4 hingga 5 juta poin gila lagi. Dia sudah mengecek, dan bahkan jika dia menjual semua barang yang tidak dia gunakan, dia masih kekurangan beberapa juta crazy points. Masalah dengan toko dalam sistem itu adalah toko tersebut akan membeli harta karun yang dia jual dengan harga rendah. Jadi, setelah berpikir sejenak, Yi Tianyun tahu bahwa menjualnya tidak sepadan dengan usaha yang dikeluarkan. Kekaisaran Naga Langit memang dekat. Tapi kudengar ada peristiwa besar yang terjadi di sana. Aku tidak tahu detailnya, tapi kudengar benua Naga Langit sekarang berada dalam keadaan kacau. Kau harus berhati-hati di sana, atau mungkin kami bisa menemanimu, tanya Shi Sueyun dengan cemas. Tidak, tetaplah di sini. Jika benar-benar ada kekacauan di sana, lebih baik aku bertindak sendiri. Aku tidak tahu Kekaisaran Naga Langit telah jatuh sampai sejauh ini. Yi Tianyun mengerutkan kening saat mengucapkan kata-kata ini. Pasti ada peristiwa besar yang terjadi di dalam Kekaisaran Naga Langit begitu dia kembali ke sana. Leluhur tua, aku membutuhkanmu untuk memperkuat rune ilahi di tempat ini, mungkin memperbaiki beberapa rune ilahi yang masih rusak. Tempat ini adalah benteng kita. Kau akan menemukan bahwa tempat ini dipersenjatai dengan hati-hati dengan beberapa jenis rune ilahi ofensif, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Tidak masalah, Yang Mulia. Saya akan melakukan yang terbaik, kata leluhur tua ras roh dengan penuh semangat. Meskipun kultivasinya belum pulih sepenuhnya, kemampuan rune ilahinya masih sangat bagus. Baiklah, setelah itu selesai, aku akan segera pergi ke Kerajaan Naga Langit, kata Yi Tianyun sambil tersenyum untuk menenangkan semua orang. Yi Tianyun memutuskan untuk beristirahat semalaman dan berangkat menuju Kekaisaran Naga Langit keesokan harinya, karena ia juga harus memurnikan beberapa pil dan mengambil hadiah dari tiket lotre unggulan yang didapatnya. Dengan rumput pengumpul jiwa yang dibawa oleh ras roh, dia seharusnya bisa naik level lagi. Namun sebelum itu, dia perlu mengundi hadiahnya terlebih dahulu.
Dia segera mengaktifkan aura keberuntungannya dan dengan cepat mengaktifkan tiket lotre yang telah ditingkatkan. Dia menyaksikan roda roulette berputar dengan penuh semangat, dan tak lama kemudian, jarum penunjuk berhenti di kolom barang spesial. Yi Tianyun sangat gembira dengan kolom hadiah ini, karena item spesial adalah kolom terbaik kedua di papan peringkat. Kotak itu dengan cepat terjatuh, dan Yi Tianyun tanpa ragu membuka kotak itu untuk memeriksa hadiah yang ia menangkan. Batu giok darah yang ditingkatkan, 3 kali lebih efektif dan 3 kali lebih besar dari batu giok darah biasa. Ini bukan barang yang buruk, tetapi Tianyun tetap mengerutkan kening, karena saat ini, dia sangat membutuhkan poin gila atau XP. Dia segera mengambil hadiah lain, karena dia memiliki 2 tiket lotre yang ditingkatkan setelah mengalahkan Jenderal Angkatan Darat Feng. Yi Tianyun terkejut begitu penunjuk berhenti di pilar kemampuan ilahi. Ini adalah kolom paling langka yang bisa ditunjuk oleh penunjuk. Dia segera membuka kotak itu untuk melihat kemampuan ilahi baru yang akan dimilikinya. Ding! Berhasil memperoleh kemampuan ilahi. Siluman. Kemampuan ilahi. Siluman, menyembunyikan pengguna sepenuhnya dari musuh, baik saat menyerang maupun bertahan. Level 1. Efek waktu 5 menit. Waktu pendinginan, 1 jam. Level selanjutnya, 10 juta poin gila. Bab 363. Hasil undiannya sama sekali tidak buruk. Dengan giok darah yang ditingkatkan, dia bisa menciptakan rune ilahi yang luar biasa. Jika dia menggabungkan giok darah yang ditingkatkan dengan kertas rune tirani, dia akan memiliki kekuatan 15 kali lipat pada rune ilahi yang dia buat. Dia hanya bisa membayangkan betapa besar kekuatan yang akan diberikan oleh rune ilahi itu kepadanya. Kemampuan ilahi. Kemampuan menyelinap juga sama menakjubkannya. Dalam waktu 5 menit, ia benar-benar tersembunyi dari pandangan siapapun. Dia bisa membunuh siapapun dengan kemampuan ilahi ini. Roulette lotre yang ditingkatkan ini sangat bagus. Jika aku punya poin gila yang tersisa, aku pasti akan menghabiskan semuanya di sini, kata Yi Tianyun dalam hati dengan kagum. Segera setelah itu, dia mulai memurnikan pil pengumpul jiwa dari rumput pengumpul jiwa yang dimilikinya. Dia mencoba menciptakan tingkat pemurnian kelima lagi di awal pemurniannya, tetapi kali ini dia gagal. Rumput pengumpul jiwa di dalamnya telah hancur. Setelah gagal, Yi Tianyun diam-diam memurnikan sisa rumput pengumpul jiwa ke tingkat pemurnian keempat, agar tidak lagi membuang bahan baku. Ding! Berhasil memurnikan pil pengumpul jiwa. Hadiah. 500.000 CPS, 500 poin kemahiran pemurnian pil. Ding! Berhasil memurnikan pil pengumpul jiwa beberapa kali, meningkatkan tingkat keberhasilan beberapa persen. Sebuah pesan baru muncul, sedikit mengejutkan Yi Tianyun. Dia segera memeriksa, dan benar saja, tingkat keberhasilan pil pengumpul jiwa tingkat pemurnian keempat saat ini adalah 100%, dan tingkat pemurnian kelima berada di angka 70%. Dia tidak tahu tentang fitur ini sebelumnya. Jika dia tahu, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan lebih banyak bahan. Dia diam-diam meminum pil pengumpul jiwa yang baru saja dibuatnya. Selamat kepada pembawa acara, atas keberhasilannya menembus tahap transformasi inti tingkat 8. Dia sangat ingin mendapatkan lebih banyak rumput pengumpul jiwa untuk meningkatkan levelnya. Dia bertanya-tanya, apakah Kekaisaran Naga Surgawi memilikinya. Dia mulai memurnikan pil pembekuan roh untuk sekte giok surgawi, karena dia tahu bahwa banyak murid masih berjuang untuk menembus peringkat pemurnian roh. Pagi harinya, dia memberikan semua pil itu kepada Si Suiyun dan bersiap untuk berangkat menuju Kekaisaran Naga Langit. Saat ia keluar dari kamarnya, ia melihat Ye Qingxuan berdiri di dekat pintunya dengan wajah sedih. Ada apa, Qingxuan? Tanya Yi Tianyun dengan cemas. Hutan roh telah dihancurkan oleh Kekaisaran Dunia Bawah. Mereka juga membakar pagoda roh beserta kuil roh. Jawab Ye Qingxuan sambil tampak seperti akan menangis. Tidak apa-apa. Kami akan memastikan mereka membayar semua itu, kata Yi Tianyun, menenangkan Ye Qingxuan. Kau benar. Tak ada yang bisa dicapai dengan bersedih seperti ini. Apakah kau siap berangkat, Raja Roh? Tanya Ye Qingxuan sambil berusaha menghibur dirinya sendiri. Ya, waktu kita tidak banyak. Jika Kekaisaran Dunia Bawah mengendus keberadaan kita, keadaan bisa menjadi sulit, kata Yi Tianyun sambil tersenyum pada Ye Qingxuan.
Ye Qingxuan mengangguk, dan tidak berkata apa-apa sementara Yi Tianyun menuju gerbang. Namun, saat ia semakin dekat dengan gerbang, ia melihat sosok yang familiar yang juga menunggunya di sana. "Tante!" teriak Yi Tianyun sambil berlari ke arah Si Suiyun dan memeluknya dengan gembira. Si Suiyun langsung terkikik melihat Yi Tianyun masih tetap Yi Tianyun yang sama seperti yang dikenalnya selama ini. "Apakah kamu siap untuk pergi?" tanyanya dengan senyum manis di wajahnya. "Ya, aku harus segera memindahkan kita ke benua perbatasan surgawi sesegera mungkin. Tapi Bibi, aku lihat Bibi sudah bekerja keras," kata Yi Tianyun sambil memperhatikan aura Si Suiyun yang kini lebih kuat. "Yah, aku memang masih jauh di bawah levelmu, tapi aku yakin kau akan membawa semua orang menuju kejayaan," kata Si Suiyun sambil tetap tersenyum. "Aku berjanji akan terus berusaha memperkuat faksi kita agar kita bisa terus menjadi lebih kuat," kata Yi Tianyun dengan penuh percaya diri. "Aku yakin kau bisa melakukannya. Kali ini, pastikan kau tetap waspada dan segera kembali, oke? Aku akan menunggumu di sini," kata Si Suiyun dengan riang. "Aku janji, Bibi." "Baiklah, aku harus pergi sekarang. Sampai jumpa lagi, Bibi," kata Yi Tianyun sambil segera terbang menuju arah kerajaan naga langit. Si Suiyun menatap sosok Yi Tianyun yang perlahan menghilang dengan tekad baru di matanya. Dia tidak boleh tertinggal. Bab 364. Yi Tianyun segera berangkat menuju benua naga langit, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai tujuan karena benua naga langit berada di tepi benua perbatasan bumi. "Aku harus mencari tahu apa yang terjadi pada Ren Zhirou setelah dia kembali ke Kekaisaran Naga Langit," kata Yi Tianyun dalam hati. Alasan lain mengapa dia harus menemukan Ren Zhirou adalah karena dia juga menerima serangkaian misi saat mendekati benua naga surgawi. Misi rantai tersembunyi, bantu Dewi Kekaisaran. Hadiah, 50 juta XP, 1 juta CP, 200 poin kesukaan Ren Zhirou, gelar, pelindung kekaisaran. Catatan, menyelesaikan misi ini akan memengaruhi dunia. Yi Tianyun sangat gembira, karena akan ada lagi rangkaian misi yang memberikan hadiah luar biasa. Meskipun dia masih belum benar-benar tahu apa yang harus dia lakukan untuk menyelesaikan misi tersebut, setidaknya dia tahu bahwa dia harus menemukan Ren Zhirou terlebih dahulu. Dengan kecepatan terbangnya yang tinggi, Yi Tianyun akhirnya tiba di benua naga langit. Hal pertama yang ia perhatikan adalah bahwa benua ini jauh lebih padat dalam hal energi spiritual daripada benua perbatasan bumi, tetapi ia juga menyadari bahwa tempat itu memang dalam keadaan kacau. Dia langsung menemukan sebuah desa yang sedang dirampok oleh para bandit. Yi Tianyun segera turun untuk membantu penduduk desa mengalahkan para bandit dan untuk sementara waktu membawa kedamaian ke desa tersebut. "Terima kasih banyak atas bantuanmu, pahlawan agung," kata penduduk desa sambil berlutut di depan Yi Tianyun dengan air mata berlinang. Mereka tidak bisa menghentikan para bandit sendirian, dan harta benda mereka sudah dirampas oleh para bandit. "Itu bukan apa-apa, tapi aku perlu bertanya, bukankah benua ini dikelola oleh Kekaisaran Naga Langit? Mengapa tidak ada yang datang untuk membantu dan mengendalikan para bandit?" tanya Yi Tianyun kepada kepala desa. "Kekaisaran Naga Langit sedang dilanda kekacauan. Mereka tidak punya waktu untuk membantu desa kecil seperti kita. Desa kecil lain di ujung benua juga mengalami hal yang sama," kata kepala desa dengan sedih. "Ya, kami bahkan berencana pindah ke benua perbatasan bumi untuk menyelamatkan diri dari serangan bandit," kata seorang penduduk desa lainnya dengan muram, mengungkapkan keputusasaan mereka. "Sepertinya situasinya lebih serius dari yang kukira. Sekarang, aku harus pergi, jaga diri kalian baik-baik," kata Yi Tianyun sambil segera terbang menuju kerajaan naga langit. Dia melewati banyak kota dalam perjalanannya menuju Kekaisaran Naga Surgawi. Tetapi dia tidak melihat masalah yang sama seperti di desa sebelumnya, tetapi satu hal yang dia sadari adalah bahwa kota-kota memiliki banyak kultivator yang tinggal di sana sementara desa tidak. Dia segera mendarat di salah satu kota yang dilewatinya dan memutuskan untuk tinggal di kota itu untuk sementara waktu. Dia menyadari bahwa situasi di dalam kota itu sendiri juga tidak begitu baik, tetapi tidak sampai membuat orang-orang tidak dapat hidup damai. Dia bermaksud untuk mencari tahu lebih banyak tentang Kekaisaran Naga Surgawi di kota itu. Dia melihat ke gerbang dan melihat bahwa nama kota itu adalah Kota Ekor Naga. Begitu dia berjalan untuk memasuki kota, seorang penjaga menghentikannya dan berkata bahwa biaya untuk memasuki kota adalah 12 batu roh.
Yi Tianyun terkejut karena biaya memasuki sebuah kota begitu tinggi. Penjaga itu menjadi tidak sabar dan menyuruh Yi Tianyun untuk bergegas. Tetapi begitu Yi Tianyun memberikan 12 batu roh kepada penjaga, mereka menolak Yi Tianyun masuk dan mengatakan bahwa Yi Tianyun harus memberikan 3 batu roh lagi agar bisa masuk, karena Yi Tianyun membuang-buang waktu mereka. Yi Tianyun menatap penjaga itu dengan dingin, tetapi dia tetap mengeluarkan 3 batu roh lagi dan memberikannya kepada para penjaga. Dia tahu bahwa dia tidak perlu melakukan apapun saat ini. Yi Tianyun segera bergegas masuk ke dalam kota sementara para penjaga saling terkekeh. Ini bagus, lihat kan bocah itu menyerah semudah itu? Kita bisa minum-minum sepuasnya malam ini, kata penjaga itu kepada penjaga lainnya. Yah, dengan kekacauan yang terjadi di luar, bocah itu tidak punya pilihan, kata seorang penjaga lain sambil terkekeh bersama penjaga lainnya. Begitu ada orang lain datang dan ingin masuk ke dalam kota, penjaga itu langsung menghentikannya seperti yang dilakukannya pada Yi Tianyun. Bocah nakal, jika kau ingin masuk, kau harus membayar 22 batu roh, tanya penjaga itu dengan dingin. 22? Bukankah orang sebelumnya hanya membayar 15? Kata pemuda itu dengan cemas. 22 batu roh, atau silakan pergi, kata penjaga itu dingin. Pemuda itu sedikit terkejut setelah para penjaga berbicara kepadanya dengan dingin dan segera merogoh dompetnya untuk mengeluarkan 22 batu roh, seperti yang diminta para penjaga. Namun, saat dia masih menghitung uangnya, para penjaga tiba-tiba terlempar ke arah dinding. Teriakan para penjaga mengejutkan semua orang, tetapi mereka melihat kesempatan ini untuk menyelinap masuk ke kota, sementara Yi Tianyun berdiri di gerbang sambil menyeringai. 15 batu roh juga akan memberimu hukuman yang setimpal, kata Yi Tianyun sambil menyeringai. Dia tak percaya bahwa seorang penjaga kota masih menemukan kesempatan untuk memeras orang seperti ini. Sepertinya kota itu hanya tampak stabil di permukaan, sementara kenyataan berkata sebaliknya. Yi Tianyun segera masuk ke restoran dan memesan makanan beserta anggur sambil mendengarkan dengan saksama percakapan semua orang tentang Kekaisaran Naga Langit. Yi Tianyun percaya bahwa tempat terbaik untuk mengumpulkan informasi adalah restoran atau kedai minuman, tetapi karena matahari masih bersinar cukup terang di luar, dia tahu bahwa kedai minuman bukanlah pilihan yang baik saat itu. Benar saja, dia langsung mendengar beberapa orang bergosip di pojok ruangan. Kalian dengarkan bahwa Kekaisaran sedang dilanda perang saudara saat ini? Kudengar semua ini bermula karena sang putri telah kembali, menyebabkan Kekaisaran terpecah menjadi 2 kubu, kata seorang pria kepada teman-temannya. Kenapa dia kembali? Bukankah saudaranya sudah meninggal? Kekuatan apa yang dia miliki sekarang? Kata pria lain, menyela pria pertama. Saya tidak tahu detailnya, banyak orang mendukungnya, tetapi dengan Perdana Menteri Long sebagai lawannya, saya rasa dia tidak bisa menang. Banyak orang berasumsi bahwa Perdana Menteri Long akan segera mengambil langkah untuk menyingkirkan putri itu, kata pria itu lagi. SSST, jangan katakan itu dengan keras. Jika pendukungnya mendengarmu, kau akan mendapat masalah besar, kata pria lain, membungkamnya agar tidak berbicara lebih lanjut. Sekarang Yi Tianyun tahu bahwa kakak laki-laki Ren Zhirou tidak meninggalkan Ren Zhirou sendirian dengan sukarela. Bab 365. Ren Zhirou adalah putri dari Kekaisaran Naga Langit, sedangkan gelar Dewi akan digunakan jika dia menjadi permaisuri dari Kekaisaran Naga Langit. Yi Tianyun segera mendekati orang-orang yang sedang bergosip itu dan meletakkan 100 batu roh di atas meja. Nah, bisakah kau ceritakan lebih banyak tentang apa yang kau ketahui? Siapapun yang memiliki informasi lebih baik akan mendapatkan uang ini dan mungkin lebih banyak lagi, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Apa yang kau bicarakan? Tanya pria pertama. Kudengar tadi kau membicarakan Kekaisaran. Aku butuh informasi lebih lanjut. Siapapun yang memberiku informasi lebih baik akan mendapatkan batu roh ini, dan mungkin lebih banyak lagi, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Masing-masing dari mereka mulai mengatakan bahwa mereka memiliki informasi yang lebih baik daripada yang lain, sambil juga saling menjatuhkan agar mereka bisa menyimpan uang itu untuk diri mereka sendiri. Hentikan! Teriak Yi Tianyun karena ia tak tahan lagi dengan kekacauan itu. Sampaikan informasi Anda satu persatu. Saya sendiri yang akan menilai informasi mana yang lebih baik, kata Yi Tianyun sambil menunjuk seseorang untuk maju duluan. Aku tahu bahwa putri telah kembali ke Kekaisaran belum lama ini dan langsung menyatakan niatnya untuk naik tahta, sementara Perdana Menteri Long yang akan dinobatkan lebih dulu jelas tidak setuju dengannya.
Keduanya mulai berdebat satu sama lain tentang siapa yang akan menggantikan tahta, dan situasinya, bahkan sampai sekarang belum jelas. Putri didukung oleh faksi mendiang kaisar sementara alasannya jelas, Kekaisaran Naga Langit selalu diperintah oleh keluarga Ren. Tetapi Perdana Menteri juga didukung oleh beberapa kelompok kuat dan mereka juga berpendapat bahwa Perdana Menteri masih merupakan bagian dari garis keturunan keluarga Ren, kata pria itu dengan percaya diri. Yi Tianyun mengangguk karena mendengar begitu banyak hal yang sebelumnya tidak dia ketahui. Sepertinya dia hanya tahu sebagian kecil dari keseluruhan cerita. Saya tahu jauh lebih detail, kata pria kedua dengan percaya diri. Meskipun apa yang dia katakan itu benar. Bagian terpentingnya adalah bahwa Putri memiliki darah murni garis keturunan Naga Langit keluarga Ren di dalam nadinya. Itulah juga alasan mengapa dia satu-satunya yang sekarang dapat mengendalikan harta rahasia Naga Langit. Untuk menjadi kaisar Kekaisaran Naga Langit, seseorang harus mampu mengendalikan harta rahasia Naga Langit. Itulah juga mengapa banyak orang berspekulasi bahwa Perdana Menteri Long akan mencari kesempatan untuk membunuhnya demi merebut tahta untuk dirinya sendiri. Jelas pria kedua. Keduanya mulai berdebat dan saling menuduh berbohong karena sebenarnya mereka menginginkan batu roh itu untuk diri mereka sendiri. Yi Tianyun berpikir sejenak, dan informasi dari keduanya ternyata sangat bagus. Dia segera mengeluarkan 100 lagi dan memberikannya kepada mereka. Diam. Ini dia. 100 masing-masing. Sekarang kalian tidak perlu berkelahi, kata Yi Tianyun dengan kesal. Kedua pria itu segera mengambil batu roh yang diletakkan Yi Tianyun di atas meja dan mulai tertawa. Terima kasih banyak, Tuan yang murah hati. Tapi, apakah Anda menanyakan informasi ini untuk mendukung Putri? Tanya pria pertama. Mengapa kau bertanya? Tanya Yi Tianyun dengan rasa ingin tahu. Nah, dengan kedua pihak yang terus-menerus mencari dukungan apapun yang bisa mereka dapatkan, ada begitu banyak orang yang sudah bersumpah setia kepada pihak yang ingin mereka dukung. Bahkan, Putri sudah memerintahkan kota ini untuk merekrut para ahli dan Anda bisa melapor ke balai kota jika ingin bergabung, jelas pria kedua. Itu tidak perlu, kata Yi Tianyun dengan percaya diri, dan segera meninggalkan orang-orang itu untuk menyelesaikan urusan mereka sendiri. Yi Tianyun segera meninggalkan kota dan memutuskan untuk terbang langsung menuju jantung Kekaisaran Naga Langit, kota Kekaisaran Naga Langit. Ia membutuhkan beberapa hari untuk sampai, tetapi ia sama sekali tidak merasa lelah. Saat ia terbang mendekati kota Kekaisaran, tiba-tiba, seorang ahli berteriak memanggil perhatiannya dan terbang menuju Yi Tianyun. Yi Tianyun menggunakan mata penilaiannya dan melihat bahwa orang itu berada di tahap transformasi inti. Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, Yi Tianyun segera menghilang. Pakar tahap transformasi inti itu terkejut ketika ia bersumpah melihat orang lain terbang melewatinya, tetapi saat ia melihat sekeliling, bahkan tidak ada jejak energi spiritual di sekitarnya yang menunjukkan adanya pakar yang terbang lewat. Aneh, bagaimana mungkin seseorang tiba-tiba menghilang begitu saja? Apa aku salah lihat? Tanya pakar tahap transformasi inti itu dengan penasaran. Akhirnya, ia terbang kembali ke arah kota dengan ketinggian rendah. Di langit, Yi Tianyun sama sekali tidak bergerak. Dia menggunakan kemampuan ilahi silumannya untuk menghindari pria itu, karena Yi Tianyun tidak bisa mengatakan alasan pria itu datang ke kota Kekaisaran. Dia tidak bisa berharap siapapun akan mengerti bahwa dia ingin bertemu dengan Putri dan membiarkannya melakukan hal itu. Jadi, dia menggunakan kemampuan siluman dan memilih untuk terbang langsung menuju kota untuk mencari keberadaan Ren Zhirou. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menemukan Ren Zhirou sedang dalam kesulitan, dan setelah melihat Ren Zhirou agak pucat, Yi Tianyun segera turun untuk menyelamatkannya. Bab 366. Di ruang singgasana Kekaisaran Naga Langit, Ren Zhirou duduk di singgasana sambil menatap para menteri kekaisaran dengan dingin. Putri, Perdana Menteri Long telah mengelola seluruh Kekaisaran Naga Langit setelah saudaramu pergi, beri dia sedikit kelonggaran, tolong. Dengan kecepatan seperti ini, dia akan segera mengirim pasukan untuk menyerang kota Kekaisaran, kata salah satu menteri dengan cemas. Manajemen apa? Kekaisaran Naga Surgawi ini dibangun dan diciptakan untuk keluarga Ren. Ini bukan sesuatu yang bisa diraih oleh orang lain dari keluarga lain. Lihat apa yang telah dia lakukan. Dia bahkan tidak memenangkan perang yang dia sendiri kobarkan melawan Kekaisaran Dunia Bawah, kata Ren Zhirou dingin. Ya, putri itu adalah pewaris tahta yang sah. Jika dia tidak kembali,
Saya yakin kita akan dikirim ke perbatasan untuk bertempur dalam pertempuran yang sia-sia melawan kekaisaran dunia bawah. Menteri lain menimpali sambil mendukung Ren Zhirou. Setuju. Sang putri telah menjadi dewi. Ini jelas merupakan alasan yang tepat untuk membiarkannya menjadi pemimpin kita. Lagi pula, Perdana Menteri Long bahkan tidak bisa mengendalikan harta karun rahasia naga surgawi. Seorang menteri lainnya juga mendukung klaim Ren Zhirou atas tahta. Tidak, saya tidak mengatakan bahwa dia tidak berhak menjadi penguasa baru. Saya hanya mengatakan bahwa Perdana Menteri Long telah melakukan pekerjaan yang hebat dalam mengelola kekaisaran naga langit dalam situasi yang sulit. Terlebih lagi, dia juga paman sang putri. Sang menteri pertama membantah. Sekarang, tidak perlu lagi berdebat tentang mana yang lebih baik di sini. Saya hanya perlu menunggu Perdana Menteri Long kembali dan berbicara secara pribadi dengannya, kata Ren Zhirou dengan percaya diri. Putri, publik tidak akan senang dengan ini. Perdana Menteri Long saat ini berada di garis depan, menghalangi upaya Kekaisaran Netherworld untuk menyerang tanah kita, dan di sini Anda mencoba untuk melemahkan kekuasaannya, kata menteri itu dengan marah. Ren Zhirou tahu bahwa prestisenya di mata publik masih ada, dia masih seorang putri tercinta yang disayangi rakyat, dan dia juga tahu bahwa publik bertanya-tanya mengapa dia menghilang selama ini. Kau tak perlu berkata apa-apa lagi, aku sudah mengambil keputusan, dan sekarang, aku lelah. Aku akan istirahat sebentar, semoga kalian semua bisa beristirahat dengan baik, kata Ren Zhirou dengan acuh tak acuh. Tentu saja, putri, kata menteri itu serempak. Mereka semua mulai pergi, saat Ren Zhirou berjalan kembali ke kamarnya. Tetapi begitu dia mendekati lorong menuju kamarnya, beberapa pria berjubah muncul di depannya. Putri, silakan ikut dengan tenang, kata salah satu pria bayangan itu dengan nada tertib. Apakah kalian orang-orang yang dikirim oleh Perdana Menteri Long? Tidakkah dia bisa berpikir kreatif daripada mengirim beberapa orang untuk menangkapku? Kata Ren Zhirou dengan kesal. Dia dengan cepat meraih pedangnya dan segera melepaskan niat membunuhnya. Dia bahkan melepaskan sebagian energi spiritualnya, menyelimutinya dalam kabut, seperti naga yang mencegah orang-orang berjubah itu mendekat. Dia langsung menggunakan kekuatan naga surgawi. Dia pasti sangat percaya diri dengan teknik itu. Berdirilah tegak. Kita akan mengalahkan kabut itu. Pria pertama tadi dengan cepat berteriak kepada anak buahnya. Namun Ren Zhirou yang diselimuti kabut telah melancarkan serangannya sendiri ke arah orang-orang itu. Dia menghentakkan kakinya dengan kuat, menyebabkan orang-orang berjubah itu kehilangan keseimbangan. Apa kalian benar-benar berpikir sedetik pun bahwa kalian semua bisa mengalahkan saya? Kata Ren Zhirou sambil meletakkan kakinya di atas pria sebelumnya. Namun, sebuah cambuk ampuh segera mengikatnya dan menyegel kekuatan naga surgawi yang sedang ia kerahkan. Putri, kau terlalu naif, kata pria lain sambil tersenyum sinis. Cambuk itu langsung melepaskan energi hitam yang perlahan-lahan menggerogoti kekuatan naga langit, menyebabkan raut wajah Ren Zhirou berubah sebagai akibatnya. Kekuatan naga surgawi bukanlah kekuatan biasa sama sekali. Kekuatan itu terhubung langsung dengan jiwanya sendiri. Oleh karena itu, dia juga akan terpengaruh jika kekuatan naga surgawinya terancam. Cambuk naga beracun? Inilah yang diciptakan Perdana Menteri Long? Tanya Ren Zhirou dengan nada menantang. Tentu, misi kami hanya untuk menangkapmu. Itu saja yang perlu kau ketahui, kata pria berjubah itu dengan dingin. Ren Zhirou menggertakkan giginya saat kekuatannya meninggalkan tubuhnya hampir seketika. Tapi dia tidak menyerah. Dia segera mengeluarkan pedang naga dari cincin penyimpanannya dan langsung bergerak untuk melawan. Tetapi saat dia hendak melakukan itu, sesosok baru muncul dan mulai membunuh pria berjubah itu. Siapakah kau? Teriak pria berjubah itu kepada Yi Tianyun. Yah, dengan begitu banyak orang yang menindas adik perempuanku, sudah sewajarnya kakak laki-laki datang untuk membantu, kata Yi Tianyun dengan santai. Pria berjubah itu terkejut mendengar perkataan Yi Tianyun karena mereka diberitahu bahwa pangeran sudah meninggal. Bab 367. Kakak? Apakah Anda Kaisar Agung Ren? Tidak, Kaisar Agung sudah meninggal. Siapakah Anda? Para pria berjubah itu berkata hampir bersamaan. Mereka mulai memeriksa Yi Tianyun, meskipun mereka tidak dapat memperkirakan tingkat kultivasi Yi Tianyun. Mereka secara naluriah tahu bahwa Yi Tianyun adalah pembawa kabar buruk. Orang-orang berjubah itu menganggap Yi Tianyun sebagai binatang buas. Mereka gemetar ketakutan saat melihat Yi Tianyun menyeringai ke arah mereka.
Sesaat kemudian, Yi Tianyun melesat ke arah salah satu pria berjubah dan meninju pria itu hingga terpental ke dinding, membunuhnya seketika. Ren Zhirou terkejut dengan kemunculan Yi Tianyun yang tiba-tiba, tetapi dia lebih bingung mengapa pria itu mengaku sebagai kakak laki-lakinya, padahal dia jelas-jelas belum pernah melihatnya sebelumnya. Yi Tianyun dengan cepat berlari ke arah pria berjubah lainnya untuk meninjunya. Pria berjubah itu, yang menyerah karena takut, segera mundur dari tempat kejadian. Tapi Yi Tianyun lebih cepat. Dia segera menarik orang-orang berjubah yang tampaknya adalah pemimpin mereka sejak awal ke samping, mencegahnya melarikan diri. Yi Tianyun juga menghantam dada pria itu, menghancurkan kultivasinya sepenuhnya. Kau menghancurkan kultivasiku. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Kata pria itu dengan ekspresi tak percaya. Yi Tianyun segera bergegas menghampiri mereka yang lain dan mulai membunuh satu persatu dengan mudah. Ding! Berhasil membunuh seorang asasin berjubah hitam. Hadiah. 260.000 XP, 3.300 CP, 200 SP, seni bela diri langkah bayangan, kilat bayangan, pedang bayangan, cambuk naga beracun. Ding! Berhasil. Setelah membunuh si pembunuh bayaran, Yi Tianyun sedikit bingung. Mengapa kelompok pembunuh ini memiliki seni bela diri yang sama dengan pengawal bayangan dari Kekaisaran Dunia Bawah? Apakah seni bela diri ini begitu umum? Pertanyaan itu terus terngiang di benak Yi Tianyun. Setelah membunuh semua pembunuh bayaran kecuali satu, Yi Tianyun menarik pria itu ke arah Ren Zhirou. Dia tidak membuang waktu lagi dan segera membuka topeng pria itu. Jenderal Angkatan Darat Wang, apakah Anda yang berada di balik semua serangan ini? Mengapa Anda melakukan ini? Tanya Ren Zhirou dingin. Ya, aku tidak menyangka kau akan memberikan bantuan sebesar ini. Pasukanku sudah musnah. Aku sarankan kau segera menyerahkan harta karun rahasia naga surgawi kepada Perdana Menteri Long dan meninggalkan istana. Jika tidak, kau akan menderita bersama orang-orang yang mendukungmu, kata pria itu dengan berani. Menderita? Kakakku sudah mati. Aku sudah menderita. Aku sendiri yang akan memastikan kau mati pada akhirnya, kata Ren Zhirou sambil tampak hampir menangis. Kalian tidak akan mampu mengalahkan Perdana Menteri Long, kata Jenderal Angkatan Darat Wang sambil tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, kilatan perak menembus dadanya, dan Ren Zhirou bahkan membiarkan pria itu menyaksikan dia melakukan hal itu. SSST, jangan melawan pelukan kegelapan. Kau akan segera bergabung dengan kakakku untuk mempertanggungjawabkan dosamu, kata Ren Zhirou dingin sambil mencabut belatinya dari dada Jenderal Wang. Ding! Berhasil membunuh Jenderal Wang. Hadiah. 390.000 XP, 4.600 CP, 200 SP, seni bela diri langkah bayangan, telapak tangan gelombang awan, cambuk tanpa bayangan, cambuk naga beracun. Ren Zhirou membunuh Jenderal Angkatan Darat Wang, tetapi Yi Tianyun tetap mendapatkan poin pengalaman dan banyak item lainnya, seolah-olah Yi Tianyunlah yang membunuhnya. Setelah beberapa saat, rombongan penjaga segera tiba di tempat kejadian sambil berteriak untuk melindungi putri mereka. Beberapa penjaga bahkan mengepung Yi Tianyun sambil mengarahkan tombak mereka ke arahnya. Putri, apakah Anda baik-baik saja? Tanya salah satu penjaga dengan cemas. Aku baik-baik saja. Pemuda itu bukan seorang pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran yang sebenarnya sudah dibunuh olehnya. Percaya atau tidak, Jenderal Angkatan Darat Wang adalah pelaku pembunuhan itu, katanya sambil menunjuk ke arah tubuh Jenderal Angkatan Darat Wang. Penjaga itu terkejut melihat Jenderal Angkatan Darat Wang memang salah satu mayat yang mengenakan jubah tersebut. Bersihkan ini dan gantung mayat Jenderal Wang di gerbang kota. Aku ingin menunjukkan kepada orang banyak konsekuensi dari pengkhianatan terhadapku, kata Ren Zhirou dengan percaya diri. Mereka segera menuruti perintah Ren Zhirou dan langsung meninggalkan Ren Zhirou bersama Yi Tianyun sendirian. Apakah kau baik-baik saja? Aura hitam dari cambuk tadi terlihat seperti racun, tanya Yi Tianyun dengan cemas. Aku baik-baik saja, tapi siapa kau? Mengapa kau menyelamatkanku? Tanya Ren Zhirou dengan rasa ingin tahu. Bukankah dulu kau memanggilku kakak? Kata Yi Tianyun sambil tersenyum dan melepas topengnya. Kakak! Teriak Ren Zhirou dan langsung memeluk Yi Tianyun, tetapi Yi Tianyun langsung gemetar akibat efek racun yang diberikan sebelumnya. Sekarang, jangan keras kepala dan biarkan aku membantumu membersihkan racun di tubuhmu,
kata Yi Tianyun dengan nada memarahi. Baik. Ren Zhirou mengangguk sambil tersenyum hangat pada Yi Tianyun. Dia sepenuhnya mempercayainya. Bab 368. Yi Tianyun berjalan masuk ke kamar tidur Ren Zhirou. Begitu masuk ke dalam, Yi Tianyun sedikit terkejut karena ruangan itu tampak sangat biasa. Setelah Ren Zhirou berbaring dengan nyaman di tempat tidur, Yi Tianyun dengan cepat menilai kondisinya. Sepertinya racun di dalam tubuhmu sangat ampuh, sedikit saja sudah bisa melemahkan auramu sampai sejauh ini, kata Yi Tianyun dengan serius. Itu karena itu racun naga beracun. Efeknya lebih kuat jika digunakan pada anggota klan naga manapun, meskipun tidak mematikan, itu akan sangat melemahkan kita. Aku tidak menyangka Perdana Menteri Long memiliki akses ke senjata seperti itu, kata Ren Zhirou dengan marah. Akulah yang akan menilainya sekarang, izinkan aku menganalisis racun di dalam tubuhmu, kata Yi Tianyun sambil dengan cepat menggunakan mata penilainya untuk memeriksa sifat-sifat racun tersebut. Ding! Racun naga berhasil dianalisis. Bahan penawar: 1 bunga jiwa naga, 2 rumput racun mati. Racun itu langka. Akan sulit untuk menganalisisnya secara menyeluruh. Aku pasti akan baik-baik saja setelah beristirahat, jangan buang energimu untuk hal yang tidak perlu, kata Ren Zhirou dengan santai. Sekarang, jangan banyak bicara, berbaringlah dan istirahat, kata Yi Tianyun sambil menyuruh Ren Zhirou diam. Dia segera mengeluarkan tungku ilahi api ungu miliknya dan mulai memurnikan penawar racun, naga beracun, karena dia sudah memiliki semua bahan yang dibutuhkan untuk membuatnya. Beberapa saat kemudian, Yi Tianyun selesai meracik penawar yang dibutuhkan dan segera memberikannya kepada Ren Zhirou. Jika kau memakan ini, racunnya pasti akan langsung hilang, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Kau yakin? Kau menyempurnakannya secepat ini, kata Ren Zhirou, sedikit terkejut. Aku yakin, sekarang makanlah. Kamu akan baik-baik saja setelah memakannya, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Dia tidak bisa menjelaskan bagaimana dia bisa memurnikan pil itu begitu cepat, jadi dia tidak memberitahu Ren Zhirou tentang kemampuannya. Ren Zhirou, yang sudah mempercayai Yi Tianyun, langsung meminum pil itu tanpa ragu-ragu. Sekali lagi, dia terkejut melihat pil itu bereaksi hampir seketika, tubuhnya tiba-tiba menjadi ringan, seolah-olah dia tidak pernah diracuni sama sekali. Aku sudah sembuh? Bagaimana mungkin efek pil ini sekuat ini? Bagaimana kau bisa melakukan ini, kakak? Tanya Ren Zhirou dengan kekaguman di matanya. Sederhana saja. Aku sudah menganalisis racunnya secara menyeluruh dan kemudian menguraikannya. Aku akan membuatkan beberapa pil lagi untukmu agar kau bisa menggunakannya jika kau mengalami kesulitan saat aku tidak ada, kata Yi Tianyun sambil mulai memurnikan sejumlah penawar racun lainnya. Apakah kau akan segera pergi, kakak? Tanya Ren Zhirou kepada Yi Tianyun saat menyadari bahwa Yi Tianyun terlalu terburu-buru. Dia juga tahu bahwa Yi Tianyun bukanlah saudara kandungnya, tetapi dia benar-benar merasa dekat dengan Yi Tianyun seperti saudara kandungnya sendiri. Tidak, setidaknya tidak dalam waktu dekat. Aku di sini untuk meminta bantuanmu melawan Kekaisaran Dunia Bawah dan membantumu menyelesaikan masalahmu di sini. Tapi aku mulai berpikir mungkin Perdana Menteri Long ini bersekongkol dengan Kekaisaran Dunia Bawah untuk melawanmu, kata Yi Tianyun dengan sungguh-sungguh. Tidak, itu tidak mungkin. Perdana Menteri Long mungkin menganggapku sebagai ancaman saat ini, tapi aku yakin dia tidak akan bersekongkol dengan Kekaisaran Dunia Bawah. Dia sudah membunuh begitu banyak orang dari pihak Kekaisaran Dunia Bawah, kata Ren Zhirou, menyatakan pendapatnya. Yah, aku tidak tahu tentang dia, tapi pembunuh berjubah hitam itu adalah penjaga bayangan Kekaisaran Dunia Bawah. Jika ada kelompok kultivator lain di Kekaisaran Naga Surgawi ini yang menggunakan seni bayangan seperti mereka, maka mungkin aku salah, kata Yi Tianyun dengan sungguh-sungguh. Ren Zhirou terdiam sejenak sambil memikirkan kata-kata Yi Tianyun. Aku tidak tahu ada orang yang menggunakan seni bela diri itu di sekitar sini, tetapi aku tahu bahwa aku tidak akan bisa membantumu melawan Kekaisaran Dunia Bawah untuk saat ini, karena aku perlu menyelesaikan masalah internal kita terlebih dahulu. Ucapnya sambil menghela napas panjang. Baiklah, itu sudah diduga, sekarang ceritakan padaku situasi terkini di pihakmu. Bagaimana situasi Kaisar Agung Ren saat ini? Yi Tianyun bertanya kepada Ren Zhirou dengan sungguh-sungguh. Maaf, tapi saat ini, aku hanya tahu sedikit sekali tentang informasi itu. Saat aku tiba di sini, aku mendengar bahwa saudaraku sudah meninggal.
Seekor binatang iblis membunuhnya saat dia melewati daerah berbahaya dan tubuhnya hilang. Aku tidak percaya saudaraku bisa dibunuh semudah itu, apalagi oleh binatang iblis di dalam daerah berbahaya. Kultivasinya tidak rendah, tidak mungkin binatang iblis bisa mengalahkannya dalam pertempuran, dan begitu aku kembali, Perdana Menteri Long bahkan tidak mau berbicara denganku. Aku yakin Perdana Menteri ada hubungannya dengan kematian saudaraku, kata Ren Zhirou dengan marah. Perdana Menteri Long adalah pamanku, jadi dia pasti tahu tentang jadwal, keberadaan, dan hal-hal lain tentang Kaisar Agung setiap saat, dan dia bisa memasang jebakan untuknya. Kurasa, mungkin Perdana Menteri Long marah, karena dia tidak bisa mengendalikan harta karun rahasia naga langit, dan karena itu gagal menjadi Kaisar Agung, sementara saudaraku bisa mengendalikannya dengan mudah. Kata Ren Zhirou, menyampaikan spekulasinya. Aku juga berpikir bahwa saudaraku masih hidup di dalam daerah berbahaya itu. Jika tidak, Perdana Menteri Long pasti akan mengambil kembali jenazahnya agar klaimnya atas tahta menjadi jauh lebih mudah. Kata Ren Zhirou penuh harap. Mengapa kau memikirkan hal itu? Tanya Yi Tianyun dengan rasa ingin tahu. Yah, sejauh ini, mereka belum mencoba membunuhku. Mereka hanya ingin menangkapku dan mengambil esensi nagaku. Dengan begitu, Perdana Menteri Long akan memiliki cara untuk mengendalikan harta karun rahasia naga surgawi pada akhirnya. Aku tahu dia tidak akan menyerahkannya, apapun yang terjadi. Jawab Ren Zhirou dengan marah. Yi Tianyun terdiam sejenak. Dalam hatinya, ia terus bertanya-tanya, apa sebenarnya harta rahasia naga surgawi ini? Bab 369. Yi Tianyun mengerutkan kening saat ia mulai berpikir bahwa semua teori Ren Zhirou masuk akal. Jadi, di manakah harta karun rahasia naga surgawi ini? Apakah di sini, di kota ini? Tanya Yi Tianyun. Yah, itu ada di sini, tetapi sayangnya, tidak ada garis darah naga surgawi yang lebih murni yang dapat mengendalikannya sepenuhnya. Jika mereka mengekstrak esensi darahku dan saudaraku, Perdana Menteri Long mungkin memiliki kesempatan untuk mengendalikannya, kata Ren Zhirou dengan sungguh-sungguh. Itulah sebabnya aku tidak percaya ketika dia mengatakan bahwa saudaraku meninggal di dalam area berbahaya. Jika dia mati, Perdana Menteri Long tidak akan lagi memiliki cara untuk mengendalikan harta karun rahasia naga langit. Selain itu, saudaraku adalah seorang ahli roh void, dia tidak diragukan lagi sangat kuat. Tambah Ren Zhirou dengan marah. Lalu, apakah Anda sudah memerintahkan orang-orang Anda untuk mencari dan menjelajahi area berbahaya? Tanya Yi Tianyun dengan rasa ingin tahu. Aku sudah melakukannya, tapi sayangnya, tak satu pun dari mereka menemukan petunjuk. Kultivasi mereka tidak cukup kuat untuk menjelajahi gua naga melingkar secara efisien, kata Ren Zhirou dengan serius. Setelah mendengar nama gua naga melingkar, Yi Tianyun langsung teringat bahwa dia pernah mendapatkan peta bernama peta harta karun naga melingkar. Apakah peta tersebut dapat digunakan untuk menjelajahi gua naga melingkar ini? Dia segera membuka inventarisnya dan memeriksa peta harta karun naga melingkar sekali lagi. Dia melihat bahwa peta tersebut menunjukkan informasi detail tentang gua itu, dan meskipun tempat itu tampak sulit untuk dilalui, peta ini membuatnya jauh lebih mudah. Dia tidak pernah punya waktu untuk menjelajahi tempat itu sendirian sebelumnya, tetapi dia tentu tidak menyangka tempat itu terhubung dengan sebuah misi dunia. Tempat ini dikabarkan pernah digunakan oleh penduduk klan naga. Konon di sana terdapat banyak tulang klan naga dan esensi klan naga. Jika kau bisa menemukan harta karun itu, tak diragukan lagi kau bisa meningkatkan kekuatanmu secara signifikan. Tapi itu semua hanya rumor. Aku belum pernah melihat tulang klan naga selama berada di sana, dan tempat itu dipenuhi begitu banyak binatang iblis kuat yang terus-menerus keluar dari gua dan menerobos masuk ke kota terdekat. Jelas Ren Zhirou. Jadi, kapan kita berangkat? Jika kau tetap di sini, saudaramu tidak akan pernah ditemukan. Tanya Yi Tianyun dengan penasaran. Awalnya aku berencana menunggu sampai ada cukup ahli yang bergabung dengan ekspedisiku, tetapi karena kau ada di sini, aku tidak membutuhkan mereka lagi, kita bisa pergi kapanpun kau siap. Aku sangat berharap saudaraku masih hidup, kata Ren Zhirou dengan senyum sedih di wajahnya. Yi Tianyun tidak bisa berkata apapun untuk menenangkan Ren Zhirou, karena dia tidak yakin apakah Ren Long masih hidup atau tidak. Itu semata-mata karena Ren Long telah hilang selama beberapa tahun, bukan beberapa minggu. Peluangnya untuk selamat sangat rendah. Yi Tianyun segera memberitahu Ren Zhirou bahwa mereka harus pergi ke gua naga melingkar besok begitu dia sedikit tenang. Pada saat yang sama,
Jenazah Jenderal Wang diangkat ke tembok kota agar dapat dilihat oleh semua orang, yang menyebabkan kegemparan di kalangan penduduk kota kekaisaran. Tak seorang pun menyangka Jenderal Angkatan Darat itu akan menjadi pengkhianat dan, terlebih lagi, seorang pembunuh yang mengincar nyawa sang putri. Banyak orang mulai menunjuk jari ke arah Perdana Menteri Long sebagai sosok yang korup dan haus kekuasaan. Berita itu menyebar dengan cepat, dan begitu banyak teori baru muncul mengenai Perdana Menteri Long dan Jenderal Angkatan Darat Wang, tetapi hampir semuanya salah. Publik bahkan menemukan beberapa bukti bahwa Jenderal Angkatan Darat Wang memang agen yang dikirim oleh Kekaisaran Dunia Bawah, yang sekali lagi mencoreng popularitas Perdana Menteri Long di mata publik. Pada saat yang sama, seorang pria parubaya duduk di kursi naga sambil minum teh panas dan memancarkan aura yang menakutkan. Orang itu tak lain adalah Perdana Menteri Long sendiri. Kau bilang akan menyelesaikan pekerjaan ini. Sekarang bukan hanya kau yang gagal, tapi reputasiku juga hancur. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi penguasa baru Kekaisaran Naga Langit seperti ini? Kata Perdana Menteri Long dengan kesal. Ini semua kecelakaan, tuanku. Kami tidak menyangka Jenderal Wang akan kehilangan nyawanya saat bertarung melawan putri. Tapi jangan khawatir, tuanku. Saya akan segera menyelesaikan masalah Jenderal Wang, kata seorang menteri dari Kekaisaran Naga Langit sambil berlutut gemetar di depan Perdana Menteri Long. Putri kecil itu masih mencari saudara laki-lakinya. Dia tidak mau percaya bahwa Ren Long telah meninggal di dalam gua naga melingkar sejak lama. Tidak mungkin dia bisa bertahan hidup selama itu di sana. Tapi dia tetap tanpa henti mengumpulkan banyak ahli untuk ekspedisinya ke dalam gua itu. Mungkin sudah saatnya aku mengunjunginya sendiri, kata Perdana Menteri Long dengan nada sinis. Namun, keesokan harinya, Perdana Menteri Long menerima laporan lain yang menyatakan bahwa sang putri telah meninggalkan kota kekaisaran dan saat ini sedang menuju gua naga melingkar. Perdana Menteri Long menyeringai jahat karena dia tahu bahwa kesempatannya untuk menangkap putri liar itu akhirnya telah tiba. Kirim Feng Long untuk menangkapnya. Dan kali ini, aku tidak mau mendengar ada kegagalan lagi. Kau mengerti? Kata Perdana Menteri Long kepada menteri tersebut. Mengerti, tuanku. Jika dia tidak berada di dalam kota kekaisaran, kita akan memiliki keuntungan yang lebih besar, kata menteri itu sambil menyeringai jahat. Ya, memang bodoh dia meninggalkan keamanan kota di saat seperti ini, kata Perdana Menteri Long sambil mencibir. Bab 370. Ketika Ren Zhirou bersiap untuk menuju gua naga melingkar bersama Yi Tianyun, salah satu menterinya menghentikannya. Putri, Anda mau pergi kemana? Tanya menteri. Liu Daren, aku akan pergi ke gua naga melingkar, aku masih mencari saudaraku, kata Ren Zhirou dengan percaya diri. Itu tidak mungkin, putriku. Kaisar Agung Ren telah menghilang begitu lama. Kau hanya akan membahayakan dirimu sendiri di luar sana, kata Liu Daren dengan cemas. Tetap di sini pun tidak akan mengubah apapun. Mereka masih mencoba membunuhku di sini. Sekarang, aku harus mencari dan menjelajahi gua naga melingkar untuk menemukan saudaraku. Aku yakin dia masih hidup di sana, kata Ren Zhirou dengan penuh percaya diri. Kumohon tetaplah di sini, putriku. Kau bisa menggunakan harta rahasia naga surgawi untuk membela diri di sini, sementara di luar sana kau akan tak berdaya. Liu Daren dengan putus asa membujuk Ren Zhirou untuk tetap tinggal. Yi Tianyun sedikit terkejut mendengar bahwa harta rahasia naga langit dapat digunakan untuk melindungi dirinya. Ia akhirnya ingat bahwa Ren Zhirou ingin melakukan sesuatu sebelum datang menyelamatkannya, tetapi ia menahan diri untuk tidak melakukan apapun setelah kedatangannya. Jika kau mengatakannya seperti itu, maka aku tidak akan pernah meninggalkan kota kekaisaran seumur hidupku. Apapun yang kau katakan, aku benar-benar harus pergi ke gua naga melingkar, setidaknya demi ketenangan pikiranku, kata Ren Zhirou dengan tegas. Tidak, aku tidak akan mengizinkannya. Jika kau benar-benar bersikeras meninggalkan kota kekaisaran, maka kau harus membunuhku, kata Liu Daren dengan sungguh-sungguh. Apa-apaan ini? Ren Zhirou ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi dia disela oleh Yi Tianyun. Kalau saya tidak salah, menurut orang ini, kamu akan lebih aman di sini daripada di luar sana, benar? Tanya Yi Tianyun. Ya, maafkan aku karena tidak cukup cepat berterima kasih atas bantuanmu menyelamatkan nyawa sang putri, tapi ya, sang putri akan jauh lebih aman jika tinggal di kota ini. Dia akan dapat mengendalikan harta karun rahasia naga surgawi, dan harta karun rahasia itu akan memastikan bahwa tidak seorang pun dapat menyerangnya, kata Liu Daren dengan percaya diri.
Jika ini benar, mengapa kau tidak menggunakannya saat percobaan pembunuhan sebelumnya? Yi Tianyun bertanya kepada Ren Zhirou dengan rasa ingin tahu. Aku meremehkan mereka sebelumnya, kupikir aku bisa mengatasi mereka sendiri tanpa menggunakan harta rahasia naga surgawi, kata Ren Zhirou dengan malu. Sekarang, aku berubah pikiran. Kau tetap di sini. Aku akan mencari Kaisar Agung Ren sendirian, kata Yi Tianyun dengan nada tegas. Ren Zhirou tampak seperti hendak mengatakan sesuatu, tetapi Yi Tianyun segera memotong perkataannya dan memarahinya agar patuh padanya kali ini. Liu Daren, yang sedang mengamati dari samping, terkejut melihat sang putri dengan mudah menuruti pemuda itu. Kau tak perlu khawatir, jika Kaisar Agung Ren memang berada di dalam tempat itu, aku akan memastikan untuk membawa kembali bahkan tulangnya sekalipun ke sini, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Tentu saja aku percaya padamu, kakak. Tapi kau tetap harus berhati-hati di sana. Ambil liontin giok naga ini dan potret kakakku. Kau hanya perlu menghancurkan liontin ini untuk melindungi dirimu dari serangan yang datang untuk sementara waktu, kata Ren Zhirou sambil memberikan liontin dan potret kakaknya kepada Yi Tianyun. Baiklah, aku akan membawanya, kata Yi Tianyun sambil menerima liontin dan potret itu. Liontin giok naga surgawi, alat suci tingkat tinggi. Benda ini dapat secara efektif menciptakan perisai di sekitar penggunanya yang dapat menahan serangan kultivator roh void. Yi Tianyun sedikit terkejut melihat liontin itu adalah alat suci tingkat tinggi. Dia ingin mengembalikannya kepada Ren Zhirou, tetapi dia tahu bahwa Ren Zhirou tidak akan pernah membiarkannya pergi jika dia tidak menerima hadiahnya. Kemudian dia mengalihkan perhatiannya ke gambar Kaisar Agung Ren. Dia sangat mirip dengan Ren Zhirou, tetapi fitur maskulinnya lebih menonjol. Aku tahu kau lebih kuat dariku, tapi kau tetap harus berjanji padaku bahwa kau akan berhati-hati di luar sana, kata Ren Zhirou sambil cemberut ke arah Yi Tianyun. Dia bukanlah orang bodoh, dia tahu bahwa Yi Tianyun jauh lebih kuat darinya, karena dia sendiri menyaksikan Yi Tianyun membunuh Jenderal Wang hanya dengan satu gerakan. Baiklah, aku janji. Tapi aku akan menciptakan ilusi bahwa kau memang akan ikut denganku ke Gua Naga Melingkar. Dengan begitu, musuh akan mengincarku dan meninggalkan kota ini. Yi Tianyun berkata dengan percaya diri. Aku setuju, tapi itu akan membuat situasimu jauh lebih berbahaya. Aku bisa mengirim seseorang untuk menemanimu sebagai penolong. Yakinlah, mereka bisa dipercaya, usul Liu Daren. Itu tidak perlu. Aku punya cara sendiri untuk menghadapi musuh nanti. Jangan khawatirkan aku. Aku tidak akan menganggap enteng nyawaku sendiri, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Yi Tianyun kemudian meminjam beberapa pakaian Ren Zhirou dan membuat klon Ren Zhirou untuk mengelabui musuh di dalam kota. Setelah persiapan selesai, Yi Tianyun dan klonnya segera terbang menuju Gua Naga Melingkar. Rencana Yi Tianyun berhasil. Begitu dia terbang keluar kota, sekelompok pria mengikutinya dari bawah. Mereka saling memandang dengan senyum di wajah mereka. Saudaraku, kita akan mendapatkan hadiah besar lainnya setelah ini. Kita sudah berhasil menjebak Kaisar Agung Ren di dalam gua, dan sekarang kita hanya perlu melakukannya sekali lagi, kata seorang pria dari kelompok yang mengikuti Yi Tianyun. Ya, kita akan kaya setelah ini. Pria lain yang tampaknya adalah pemimpin mereka menyeringai jahat. Bersambung.